Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita ingin membaca sebuah pertanyaan yang datang dari saudara kita, yaitu yang bernama Hamzah dari Kampung Sawah, Cilengsi, Bogor. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau orang sholat di kediaman orang non muslim, apakah sah atau tidak? Ya, ada teman saya yang bertanya kepada saya, Ustaz, mohon jawabannya. Baik, barakallahu fiik, Ananda Hamzah yang ada di Kampung Sawah, Cilengsi, Bogor. Jadi, bagaimana hukum seorang muslim yang sholat di kediaman atau di rumah orang Nasrani atau di rumah orang yang non muslim? Atau mungkin apa hukum orang yang sholat di sebuah gereja? Maka tentu yang pertama kita katakan, mengapa seorang muslim tersebut sholat di kediaman non muslim? Mengapa orang muslim tersebut sholat di rumah temannya non muslim? Atau mengapa seorang muslim tersebut, kenapa dia sholat di gereja? Apa faktor penyebabnya? Kalau memang sebabnya adalah sebab yang syar'i, yaitu waktu yang sangat mudhayyab, waktu yang sangat sempit, artinya kalau dia sholat di luar khawatir waktu akan habis, maka para ulama membolehkannya. Ya, boleh seorang muslim untuk sholat di gereja atau mungkin sholat di rumah orang yang non muslim. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara umum, bahwasanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Ini hadis riwayat Bukhari. Bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, bahwasanya aku, kata Nabi, dijadikan bumi atau tanah ini semuanya adalah masjid, tempat sujud, wa tahura, dan dijadikan suci, wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli, dan siapapun dari umatku yang datang waktu salat atau mendatanginya sudah tiba waktu salat, maka hendaklah dia salat dimanapun ia berada. Ketika di sawah, ya boleh sholat di sawah. Ketika di pinggir pantai, boleh sholat di pantai tersebut, ya, di pasir tersebut. Atau ketika di dalam hutan, ya, tidak memungkinkan bagi dia untuk mencari masjid, maka boleh dia sholat di hutan tersebut. Begitu pula ketika dia sedang berada di rumah kediaman temannya yang non muslim, sementara waktu sudah masuk dan mungkin tidak mungkin dia mencari masjid, atau rumah tersebut, wilayah tersebut penuh dengan wilayah orang-orang non muslim, sehingga habis waktu ketika dia mencari umpamanya tempat-tempat yang jauh dan seterusnya, maka boleh bagi dia, ya, ketika darurat, ya, ketika waktu mudhayyab, boleh bagi dia untuk sholat. Berdasarkan hadis tadi, maka semua tanah, semua bumi adalah suci dan boleh untuk tempat bersujud, ya, dijadikan suci bagi Nabi kita yang mulia SAW dan juga bagi umatnya, umat al-Islam. Maka oleh karena itu, orang yang sholat di gereja atau sholat di rumah kediaman non muslim, ya, maka hukumnya boleh dan sholatnya tetap sah. Dan Nabi juga yang mulia SAW pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi yang mulia mengatakan, al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarah wal hammam. Ya, hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, ya, Ibnu Majah dan yang lainnya. Bahwa Nabi mengatakan bumi ini semuanya adalah tempat sujud, kecuali ada dua tempat, yaitu al-maqbarah wal hammam, yaitu kuburan dan juga kamar mandi. Maka dua tempat ini tentu dilarang, tidak boleh untuk sholat di dalamnya. Kecuali mungkin sholat jenazah, ketika orang luput tidak mendapati sholat jenazah ketika sudah dimakamkan, maka boleh dia untuk sholat, tetapi sholat jenazah di kuburan. Selain itu, maka tidak boleh. Maka umat al-Islam, berdasarkan hadis tersebut, maka seseorang muslim ketika berada di kediaman non muslim, maka boleh dia sholat di dalamnya, di rumah non muslim tersebut. Namun khilaf antara ulama, ya, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh tetapi makruh, ada juga yang mengatakan sah dan tetap boleh.
Kenapa sebagian ulama terjadi khilaf perselisihan pendapat? Karena ada sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, la nadkhulu kanaisakum min ajli tamathil allati fiha suwar. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, kami tidak akan memasuki gereja-gereja kalian karena sebab adanya patung-patung atau berhala-berhala di dalamnya yang terdapat gambar-gambar. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa ketika seorang muslim sholat di gereja, selama di gereja tersebut terdapat berhala-berhala, patung-patung dan gambar, maka tetap tidak boleh. Atau sholat di kediaman non-muslim orang Nasrani, selama ada berhala, salib, patung-patung dan seterusnya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena tentu jelas bahwasanya gereja ini tempat orang-orang menyembah selain Allah. Tentu ini Allah murka. Atau orang Nasrani, ya, orang yang non muslim yang mana dia selama ini berbuat syirik, menyembah selain Allah, maka untuk apa kita sholat di kediamannya, di rumahnya? Maka sebagian ulama mengharamkannya, tidak boleh, namun sebagian membolehkannya tapi makruh, ya, tapi makruh untuk sholat di dalamnya. Sebaiknya sholat ya di tempat yang lain. Namun sebagian membolehkannya, ya, karena berdasarkan hadis Nabi tadi. Ala kulli hal, umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, maka selama waktu masih muwassa', selama waktu masih luas, ya, ada peluang bagi kita untuk mencari tempat yang lain, mencari masjid, mencari musalla atau rumah yang lain, maka sebaiknya kita mencari tempat yang lain daripada kita sholat di gereja atau daripada kita sholat di kediaman, di rumah teman kita yang non muslim, ya, yang mana kita tahu bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani itu adalah orang-orang yang maghdub dan juga orang-orang yang dhalim. Maka hendaklah kita menghindari tatkala kita ingin beribadah kepada Allah, maka tauhidkan Allah, tentu bukan di tempat-tempat, ya, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Umat al-Islam, maka kesimpulannya adalah bahwa kalau memang kondisi darurat, kemudian waktu mudayyak, ya, sangat sempit, kemudian dia sedang berada di rumah kediaman temannya tersebut, maka boleh dan sah hukum solatnya ketika dia memang solat di situ karena darurat. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jika kondisi darurat, ya, maka boleh hukumnya dia solat di kediaman temannya tersebut berdasarkan hadis Nabi yang tadi, bahwasanya waju'ilat lil ardu kulluha, ya, masjidan, ya, wa tahura wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga saudara Hamzah yang ada di Kampung Sawah Cilengsi Bogor, ya, bisa menyimak dan memahami apa yang jawaban dari pertanyaan beliau, dan mudah-mudahan, ya, kita semua mampu, ya, menambah ilmu dan menambah pengetahuan kita khususnya tentang ilmu agama. Dan bagi saudaraku, saudariku yang ingin bertanya seputar ilmu agama, seputar syariat agama Islam, fikih dan seterusnya, maka boleh melayangkan pertanyaan melalui nomor WA di 081997723636. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.